Jagat hukum dan hiburan tanah air kembali diguncang polemik panas. Keputusan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk pasang badan membela ex-Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi besar ternyata berbuntut panjang. Bukannya mendapat dukungan penuh, langkah berani Hotman ini justru memicu konflik internasional. Frank Hutapea, anak kandung Hotman Paris sendiri, secara mengejutkan melayangkan sindiran-sindiran menohok kepada sang ayah di ruang publik. Mulai dari sentilan soal pahlawan orang miskin, tudingan asisten pribadinya sebagai makelar kasus, hingga masalah sensitif terkait angpau pernikahan sang adik Fritz. Tidak tinggal diam menghadapi serangan frontensial dari darah dagingnya sendiri, Hotman Paris langsung memberikan jawaban menohok. Inilah 5 reaksi dan klarifikasi berapi-api Hotman Paris yang sukses menyedot perhatian publik. Keputusan Hotman Paris membela mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi langsung memantik reaksi keras dari sang anak kandung. Tanpa basa-basi, Frank melayangkan sindiran menohok kepada sang ayah dengan menyebut ini lebih terhormat dari orang yang sebentar jadi pahlawan orang miskin, sebentar pegang apa. Sindiran telak ini langsung mempertanyakan konsistensi sang pengacara senior. Lantas, bagaimana kelanjutan perdebatan sengit bapak dan anak ini? Benar bahwa hari ini Pak Febri sudah tanda tangani surat kuasa. Ya sini bang, boleh. Ya. Tahan bang, tahan. Ada 2 tim kuasa hukum nanti saya kasih tahu. Ini jadi tanda tangan beliau hari ini tanggalnya. Ya. Tahan bang. Saya tidak mengharapkan uang dari Jampitsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya mahal. Saya bayarannya super mahal di Indonesia. Ya, itulah backgroundnya biar tahu. Sudah kamu tahu semua bantuan hukum yang kita kasih, yang saya kasih itu banyak uang dari saya nggak usah bilang. Kasus Gradit semua saksinya gue yang biayai. Kasus ABK kapal gue yang biayai ke Komisi 3. Semua, nggak mungkin. Puluhan pengacara saya kirim. Jadi bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gue ambil resiko itu. Tapi gimana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara seperti ini, dengan cara tanpa diperiksa saksi terbelang bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya dibeli mantau sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka, saya tidak butuh uang-uang lagi, saya sudah kaya raya. Bukan cuma konflik internal keluarga, perseteruan antara Hotman Paris dan anak kandungnya, Frank Hutapea, kini resmi menyeret lingkaran terdekat sang pengacara. Kali ini, giliran asisten pribadi alias Aspri, kepercayaan Hotman Paris, Beni Janah, yang menjadi sasaran tembak. Tanpa tedeng aling-aling, Frank melayangkan tudingan yang luar biasa serius di media sosial. Secara belak-belakan, ia menyerang Beni Janah dengan sebutan makelar kasus. Frank menyentil tajam, Beni Janah, harusnya ini ditangkap KPK, makelar kasus di pengadilan. Tidak tinggal diam melihat orang terdekatnya disudutkan secara frontal oleh anaknya sendiri, Hotman Paris langsung pasang badan. Lantas, bagaimana kelanjutan aksi pasang badan Hotman Paris dalam melindungi Asprinya dari serangan sang anak? Klarifikasi. Tiba-tiba di medsos ada orang yang sangat tidak bertanggung jawab memamerkan fotonya asisten saya, yaitu Beni atau Nurbaini, dan disebutkan seolah-olah simpanan atau pacar dari mantan Jampitsus. Itu adalah fitnahan
yang benar-benar melanggar etika, melanggar moral, dan itu benar-benar kejam. Biar kamu tahu, pertama kali Nur Beni atau Beni berkenalan dengan mantan Jampitsus adalah pada saat pemeriksaan pertama BAP, ya, yaitu hari Jumat minggu lalu. Tanggal berapa itu? Ya, hari Jumat, ya, tanggal berapa? Tanggal 17. Itulah pertama kali asisten saya Beni berkenalan dengan mantan Jampitsus. Itu pun lama banget dia menunggu sama tim lain, karena waktu itu banyakkan mendampingi BAP, saya sama senior yang lain. Itulah hari pertama Nurbaini ketemu, salaman, bahkan nama Nurbaini pun tidak diucapkan karena waktu itu saya bawa tim pengacara cukup banyak. Jadi sekali fitnahan, foto-foto yang menyatakan bahwa seolah-olah Nurbaini adalah simpanan atau pacar dari mantan Jampitsus adalah dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan fitnah. Semoga Tuhan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sangat kejam tersebut, menfitnah asisten saya yang sudah punya anak 3. Sekali lagi, yang memfitnah tersebut akan dapat karmanya nanti di kehidupan berikutnya. Itu saya ucapkan sumpah demi Allah. Sekali lagi, sumpah demi Allah, sumpah demi agama. Itu baru pertama kali Beni kenalan dengan Jampitsus. Wahai kaum manusia-manusia laknat yang begitu tega memfitnah orang, hati-hati. Nanti karmanya akan datang, bahwa bahkan putrimu atau istrimu nanti akan diperlakukan orang seperti itu. Setelah masalah hukum, kini giliran urusan internal keluarga yang ikut dibongkar ke publik. Secara mengejutkan, Frank melayangkan sindiran yang sangat menohok terkait pernikahan adiknya sendiri, Fritz Hutapea. Tanpa basa-basi, Frank menyentil sang ayah dengan kalimat pedas. Halah kebanyakan pencitraan, Fritz merit aja angpaunya lo ambil, ala-ala gak mau duit. Tudingan ini jelas menyerang reputasi Hotman yang selama ini dikenal royal dan kerap pamer kemewahan. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris dengan tegas angkat bicara dan membantah keras tuduhan miring soal uang angpau tersebut. Lantas, bagaimana fakta sebenarnya di balik tudingan ambil angpau pernikahan ini? Dan seperti apa pembelaan langsung dari Hotman Paris? Klarifikasi di medsos seolah-olah Hotman mengambil uang angpau dari anak waktu kawinan, yaitu Fritz. Kamu semua akan terkejut betapa baiknya seorang bapak. Beberapa hari sebelum acara resepsi nikahan Fritz, konglomerat Prayogo Pangestu memanggil Hotman dan Fritz ke kantornya. Dan pada saat itu Bapak Prayogo Pangestu sudah menyediakan 2 kotak yang berbeda yang isinya uang. Kotak pertama 200 juta isinya oleh Bapak Prayogo dan sekretarisnya diserahkan kepada Fritz dan disebutkan ini angpau dari Bapak Prayogo kepada Fritz, yaitu 200 juta. Sedangkan kotak kedua diserahkan ke Hotman isinya 800 juta karena beliau itu adalah mantan klien saya. Ya, jadi sekali lagi angpau itu hanya 200 juta. Tegas itu disebutkan itulah angpau dari Pak Prayogo Pangestu. Itulah yang dituduh seolah-olah yang 800 juta pun saya ambil. Padahal itu adalah oleh-oleh dari mantan klien kepada mantan pengacaranya. Dan tegas diucapkan itu dalam pertemuan tersebut. Kemudian lanjut ke pernikahan resepsi adat. Secara hukum adat Batak harusnya seluruh angpau itu diambil oleh orang tuanya. Tapi saya mengatakan kepada istri, kasih semua. Sehingga seluruh uang angpau dari Fritz dan dari relasi-relasi saya yang semuanya pengusaha diserahkan kepada Fritz 100%. Demikian juga nikahan dari Frank yang nikah di hotel sangat mewah, 100% uang angpaunya diserahkan kepada Frank, tidak ada satu perak pun yang dipersoalkan. Yang diributkan hanya yang 800 juta yang dikasih oleh Bapak Prayogo, yang itu bukanlah uang angpau tapi oleh-oleh dari seorang mantan
klien kepada pengacaranya, sedangkan yang angpau tegas disebutkan hanya yang 200 juta. Setelah sempat memicu kegaduhan hebat di ruang publik, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya memilih untuk melunak. Kontroversi ini bermula saat Hotman menggelar konferensi pers panas terkait pembelaannya terhadap mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Secara belak-belakan di hadapan awak media, Hotman menyebut pihak tertentu dengan ucapan "gak punya otak". Pernyataan frontal tersebut tak pelak langsung menuai sorotan tajam dan kritik keras dari berbagai lapisan masyarakat. Sadar ucapan emosionalnya telah melintasi batas, Hotman Paris akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Secara terbuka, ia menyampaikan permohonan maaf atas perkataan kasar yang terlanjur diucapkannya di tengah tensi tinggi kasus tersebut. Lantas, apa yang sebenarnya memicu emosi Hotman hingga melontarkan kalimat sekeras itu? Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, "Lu punya otak nggak sih?" Namun perlu saya jelaskan, yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya, tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya, saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas tensi tinggi dan pernyataan-pernyataan kontroversialnya belakangan ini, Hotman Paris secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang ditujukan langsung kepada jajaran tertinggi negara, mulai dari Presiden, Jaksa Agung, hingga Kapolri dan Kapolda. Hotman menegaskan bahwa segala tindakan dan reaksi kerasnya selama ini sama sekali tidak berniat buruk. Semua itu murni ia lakukan demi kewajiban profesionalnya dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi sang klien Febri Adriansyah. Lantas, apakah permohonan maaf terbuka ini akan meredakan polemik panas yang tengah bergulir? Dan bagaimana kelanjutan benteng pertahanan hukum yang dibangun Hotman? Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya, apapun yang saya ucapkan
murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum. Sekali lagi, Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.